Halo, saya Dr. Sam. Selamat datang kembali ke channel saya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya. Aktifkan tanda lonceng supaya dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Kali ini saya mau bahas soal KIPI. Mungkin Anda belum tahu apa itu KIPI, ya nggak masalah. Sebenarnya istilah KIPI ini juga lebih banyak dikenali oleh tenaga kesehatan. Jika Anda bukan nakes, sebenarnya wajar aja jika belum kenal dengan KIPI. Saya sengaja mengangkat topik ini karena kebetulan sekarang program vaksin COVID kan sedang berjalan tuh. Di mana ada vaksin, maka KIPI tidak bisa kita lupakan. Jadi sepanjang program vaksin ini masih berlangsung, istilah KIPI juga tidak bisa kita singkirkan. Mungkin Anda belum pernah dengar istilah ini, atau mungkin baru-baru ini sudah pernah dengar soal KIPI, tapi belum terlalu paham. Dalam video ini, saya akan paparkan mengenai KIPI secara sederhana, supaya Anda bisa dengan mudah memahaminya. Dengan memahami ini, Anda bisa lebih tenang menghadapi vaksin. KIPI itu mirip sebenarnya dengan efek samping, mirip aja, tapi jika kita telaah lebih dalam, sebenarnya kedua istilah ini jelas berbeda. Efek samping secara sederhana artinya efek yang timbul selain dari efek utama. Misalkan efek samping obat batuk, ya mengantuk. Tapi efek utamanya ya meredakan batuk gitu. Jadi demikian juga dengan efek samping obat lain, ada efek utama dan ada efek sampingnya juga. Dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa efek samping itu muncul akibat obat yang bersangkutan. Artinya ada hubungan antara sebab dan akibatnya, jelas hubungannya gitu. Sementara kalau KIPI itu berbeda. KIPI itu singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi, yang artinya semua kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi, baik itu yang ada hubungannya dengan imunisasi maupun tidak. Jadi jika ada kejadian yang tidak berkaitan dengan vaksinasi juga termasuk KIPI. Intinya semua kejadian yang terjadi setelah vaksinasi, baik itu yang ada hubungannya maupun tidak. Contohnya begini, ada orang yang setelah divaksin ternyata muncul gatal-gatal. Nah itu termasuk KIPI. Tapi apakah itu disebabkan oleh vaksin? Belum tentu. Kita belum telusuri penyebabnya dan hubungannya juga kita belum telusuri. Lalu ada juga nih anak bayi yang mengalami demam setelah divaksinasi. Apakah itu termasuk KIPI? Ya jelas KIPI. Tapi apakah demamnya disebabkan vaksin? Belum tentu. Memang ada beberapa vaksin yang menyebabkan demam seperti DPT misalnya dan lain-lain. Tetapi tidak selalu demam pasca vaksin itu selalu disebabkan oleh vaksin tersebut. Pernah ada satu contoh kasus nih, di mana seorang anak divaksinasi DTaP. Harusnya sih nggak demam, tapi malah sesudah vaksin si anak demam. Kok bisa? Ternyata setelah ditelusuri si anak menderita malaria. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang terjadi setelah vaksinasi bukan berarti pasti disebabkan vaksin tersebut. Mohon dicatat tuh. Saya juga punya kasus lain nih. Seorang anak 10 tahun setelah divaksinasi di pagi harinya, dilaporkan meninggal di sore harinya. Loh, kok bisa? Nah, jadi setelah ditelusuri, si anak meninggal karena tersedak telepon saat bermain sepak bola bersama teman-temannya. Nah, apakah kasus tersebut termasuk KIPI? Iya, termasuk KIPI. Karena itu kejadian yang terjadi setelah vaksinasi. Apakah meninggalnya anak tersebut disebabkan oleh vaksin? Jelas bukan. Jadi sekali lagi kalau saya boleh tekankan, KIPI itu setiap kejadian medis yang terjadi setelah vaksin, baik itu yang berkaitan dengan vaksin ataupun tidak. KIPI itu contohnya seperti gatal-gatal, kulit kemerahan, demam, dan lain-lain. Nah selanjutnya, KIPI ini ada 5 klasifikasi atau 5 tipe, tergantung penyebabnya gitu. Nah, yang pertama, reaksi terhadap komponen vaksin, yaitu misalnya bahan pelarut atau pembantunya. Efeknya misalnya bengkak di tempat suntikan. Yang kedua, reaksi kualitas vaksin dari pabrik. Misalnya ini kualitasnya ini buruk misalnya. Contohnya nih biasanya biasanya ini dari pabrik produsen vaksin. Contohnya vaksin polio.
Seharusnya vaksin polio itu kan mengandung virus polio yang sudah dimatikan. Contoh kasusnya, karena virus polio yang ada di dalam vaksin tidak sepenuhnya mati, akhirnya bisa berdampak justru membuat anak-anak sakit polio. Dalam hal ini kualitas vaksinnya buruk. Yang ketiga, akibat kesalahan prosedur, misalnya cara menyuntikannya, atau kurang sterilisasi saat penyuntikan. Biasanya untuk tipe yang ketiga ini seharusnya bisa dicegah karena petugas vaksin yang berperan di situ. Yang keempat, reaksi psikis atau kecemasan. Umumnya nih perempuan setelah vaksin malah pingsan jadinya gitu. Yang terakhir atau yang kelima, kejadian koinsiden, artinya kebetulan bersamaan. Biasanya tidak berkaitan dengan vaksin. Contohnya seperti yang saya jelaskan tadi tuh tentang anak yang meninggal setelah divaksin. Ternyata meninggalnya bukan karena vaksin. Sama juga seperti anak yang demam malaria setelah divaksinasi. Nah, demamnya bukan karena vaksin tapi karena malaria. Nah, jadi mohon dibedakan antara KIPI dengan efek samping ya. Kalau kita gambarkan, efek samping ini termasuk di dalam KIPI. Karena sudah jelas kaitannya antara efek dengan penyebabnya. Sementara kalau KIPI kan lebih luas ya, kira-kira kalau digambarkan seperti ini. Lingkaran yang lebih besar ini KIPI, sementara lingkaran yang lebih kecil adalah efek samping. Lalu apa yang harus dilakukan jika muncul KIPI? Segera laporkan saja ke petugas vaksin. Jika Anda masih berada di lokasi vaksinasi, Anda segera laporkan saja. Tapi kalau misalnya kejadiannya terjadi di rumah atau dalam 28 hari setelah vaksinasi, maka langsung hubungi saja nomor kontak yang tertera di sertifikat vaksin Anda. Setelah divaksin Anda tidak dibiarkan langsung pulang kok. Anda harus diobservasi selama 30 menit. Kenapa? Karena untuk mewaspadai munculnya KIPI serius dalam 30 menit. Biasanya sih 15 menit udah muncul. KIPI serius apa yang muncul? Yaitu KIPI shock anafilaksis. Topik ini sebenarnya sudah saya bahas di video yang lain. Nanti saya buatkan linknya di deskripsi ya. Nah, barangkali itu saja penjelasan soal KIPI. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jika Anda nantinya mengalami KIPI, Anda tidak perlu panik. Anda sudah tahu apa yang harus diperbuat. Dan bagi Anda yang belum divaksin, saya harap Anda sekarang sudah lebih tenang dan tidak ragu atau takut lagi soal vaksin. Kalau Anda masih punya pertanyaan soal KIPI atau vaksin, boleh diketik saja di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Sekian dulu video saya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.